Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara merupakan 3 provinsi yang memiliki karakteristik berbeda terhadap hutan alam ya, mulai dari bentang geografis, lalu aksesibilitas, dan kondisi tekanannya terhadap deforestasi di ketiga provinsi tersebut. Dari data kami yang kami hasilkan, sampai dengan tahun 2016 ada sekitar 9 juta hektar hutan alam yang masih tersisa di ketiga provinsi tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 700.000 hektar dibandingkan di tahun 2013. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, di 3 provinsi tersebut ada sekitar 42 kali luas lapangan sepak bola yang hilang setiap jamnya. Pertambangan hutan terbesar terjadi di dalam konsesi HPH seluas 83,8 ribu hektar, pertambangan 83,3 ribu hektar, kelapa sawit seluas 76 ribu hektar, dan HTI 37 ribu hektar. Sisanya ada 235 ribu hektar hutan alam yang hilang berada di dalam area tumpang tindih perizinan. Jika kita melihat apa saja yang menyebabkan deforestasi di 3 provinsi tersebut, bisa dibilang deforestasi yang terjadi dilakukan secara legal. Karena deforestasi dilakukan atas perencanaan dan persetujuan pemerintah. Di mana hal ini sebenarnya bisa kita hindari apabila kelestarian hutan alam menjadi pertimbangan utama sebelum kita melakukan pengelolaan hutan. Dan tidak hanya mempertimbangkan sisi ekonominya saja. Bisa kita contohkan kasus deforestasi yang terjadi di pembangunan hutan tanaman industri, di mana seharusnya pembangunan hutan tanaman industri dilakukan bukan di hutan alam. Tapi faktanya saat ini pembangunan hutan tanaman industri justru berada di hutan alam yang masih tersisa. Contohnya di Kalimantan Timur, di PT Fajar Surya Swadaya, pada rentang 2009 sampai dengan 2016, PT tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 17.000 hektar. Ada lagi contoh kasus di Sumatera Utara yang melibatkan PT Toba Pelestari, di mana PT tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 2.000 hektar pada rentang 2013 sampai dengan 2016. Deforestasi ini terjadi akibat aktivitas dari HTI yang mengorbankan hutan alam untuk penyiapan lahan untuk hutan tanamannya. Ada juga kasus lain yang melibatkan sebuah HPH di Maluku Utara, yaitu PT Poleco Yubarson, di mana perusahaan tersebut pada 2013 sampai dengan 2016 telah mengakibatkan deforestasi seluas 4.000 hektar di dalam konsesinya. Dampak yang terjadi akibat aktivitas penebangan yang dilakukan oleh HPH tersebut telah mengakibatkan banjir di Pulau Obi pada akhir 2016. Banjir ini terjadi karena aktivitas penebangan yang dilakukan itu menyasar hingga hutan yang berada di sempadan sungai. Sehingga fungsi hutan sebagai catchment area di das sungai yang ada di sana itu telah hilang dan mengakibatkan banjir di wilayah yang ada di hilirnya.